Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dengan Mbah Uncek. Masih tetap di channelnya Mbah Uncek. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel kami, yaitu channelnya Mbah Uncek. Dalam kesempatan hari ini, kawan-kawan, kita akan mengulas yaitu salah satu dari sekian syarat menjadi orang kaya. Salah satu dari sekian syarat menjadi orang kaya. Nah, apakah Mbah Uncek ini sudah kaya? Belum. Terus terang jawabannya belum. Karena kaya dan miskin itu memang sudah ada garisnya. Nah, cuma manusia diperkenankan untuk berusaha menjadi orang kaya. Nah, adapun syarat-syaratnya banyak sekali, termasuk dari nasab. Nah, kalau orang itu nasabnya orang miliarder, ya otomatis anaknya juga menjadi miliarder. Nah, itu kalau dari nasab. Orang terlahir dari keturunan konglomerat, ya otomatis anaknya jadi konglomerat. Anaknya jadi pengusaha, dimodali miliaran, ya otomatis itu sudah menjadi orang kaya karena nasab, karena keturunan. Nah, untuk orang yang berangkat dari kemiskinan, seperti Mbah Uncek ini berangkat dari keluarga yang tidak mampu, sehingga syarat-syarat menjadi orang kaya ini harus dipenuhi, karena bukan menjadi orang kaya karena nasab, tapi karena ya satu takdir, nah, kedua didukung dengan usaha-usaha. Termasuk usahanya yaitu kerja mempeng tirakat banter. Nah, itu sudah menjadi syarat utama itu. Kecuali orang yang dapat loto, itu nggak usah kerja mempeng tirakat banter, tahu-tahu dapat sekian miliar, itu lain lagi. Termasuk ini yang intinya itu, saudara-saudara sekalian, itu mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya, kemudian mengontrol pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Itu salah satu dari sekian syarat menjadi orang kaya. Penghasilan satu bulan 1 juta rupiah, dimakan yang 10.000. Untuk keperluan ini, untuk keperluan itu 15.000, katakanlah masih 975.000. Nah, itu berarti bisa nabung 975.000 per bulan. Jadi mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya, kemudian pengeluarannya sekecil-kecilnya, ditekan sampai sekecil-kecilnya. Nah, salah satu pengeluaran yang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara sekalian, selain makan, kemudian kebutuhan sehari-hari, becek ngalor ngidul, tonggo teparo, podo mantu, sunatan, nah, itu sudah pengeluaran yang tak terduga. Kemudian kita bisa mengontrol pengeluaran, bagaimana pengeluaran itu menjadi lebih kecil, yaitu yang biasanya tiap bulan harus mengeluarkan itu untuk biaya listrik. Jadi selain makan, untuk biaya pendidikan anaknya, untuk becek ngalong, nyumbang ke sana ke sini, ya itu sudah lain. Tapi satu poin yang bisa kita tekan pengeluarannya, yaitu adalah membayar listrik. Itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Bagaimana caranya? Nah, itu kita memanfaatkan tenaga yang berlimpah ruah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini, diberikan kepada semua umat manusia. Jadi soroteng basonto maweh bogo sagung. Jadi sinar matahari ini memberikan
makan kepada semua alam, manusia, hewan, binatang, kemudian benda mati, tanaman, tumbuhan, dan semua ini diberikan sinar dari Tuhan Yang Maha Esa. Sinar soroting bahsonto maweh bogo sawegung, itu kalau bahasanya Pak Dalang seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Sebetulnya sinar matahari yang melimpah ruah ini adalah energi yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita tampung ke dalam solar panel, kemudian energinya kita masukkan ke dalam aki. Nah, kemudian aki ini bisa dimanfaatkan untuk penerangan, untuk ya kebutuhan listrik keluarga. Nah, salah satu contoh kecil saja, saudara sekalian. Nah, di belakang saya ini adalah penampakan penerangan taman menggunakan sinar matahari. Ini yang di sebelah belakang saya ini. Ini saudara-saudara sekalian. Ini lampu sudah saya jemur di bawah terik matahari. Nah, ini sekarang kita coba. Ini yang penerangan untuk lampu dinding. Jadi dicantol nih begitu di dinding. Nah, kemudian kalau siang hari matahari masuk ke solar panelnya ini, nanti matahari tidak bersinar, kemudian lampunya nyala. Itu sistem kerjanya seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jemur di bawah terik matahari. Nah, sekarang kita coba. Sekarang kita on kan. Kita on kan sekarang seperti ini. Ini dia tidak menyala. Karena apa? Ini di atas ini masih ada lampu. Selagi masih ada sinar lampu, dia tidak akan menyala. Sekarang sinarnya kita tutup. Nah, maka dia akan menyala. Kalau selagi masih ada sinar ini, lampu ini, penerangan lampu kamar ini, dia tidak akan menyala karena ada sinar dari sini. Ini mempengaruhi sekali karena sensornya memang kalau ada sinar masuk, lampunya otomatis mati. Sekarang kita tutup, nah nyala. Jadi jangankan sinar matahari, sinar lampu penerangan dalam rumah saja itu mempengaruhi sekali. Dia mati, tidak ada sinar, dia hidup. Ini otomatis. Nah ini lampu yang untuk penerangan untuk dinding. Jadi dicantol di dinding. Ini otomatis. Beli satu kali, penggunaannya ini sudah otomatis, nggak bayar listrik, tidak membeli baterai karena baterainya rechargeable. Nah, seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Itu kalau rumahnya bagus. Nah, kemudian kita beli hanya satu kali pembelian untuk sekian tahun, kita tidak usah mengeluarkan biaya untuk membayar listrik setiap bulan. Itu alangkah baiknya. Jadi satu kali pembelian toh tidak mahal. Kalau di Korea ini hanya 15 ribu won, ada yang 9 ribu won juga ada yang 21 won, 21.000. Jadi Iman Chonon, jadi 21.000 itu sudah panelnya sudah ada agak gede, kemudian lampunya itu ada 4 LED. Ada 4 LED itu kalau malam sudah menerangi di taman itu, ditancapkan begitu. Sekali membeli ditancapkan di taman, siang menampung sinar matahari, malam dia bersinar sampai pagi. Itu sudah nggak usah bayar listrik itu. Itu satu syarat menjadi orang kaya adalah mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya, kemudian menekan pengeluaran sekecil-kecilnya. Termasuk kita sudah mengurangi membayar listrik setiap bulan, karena untuk lampu penerangan di taman kita sudah menggunakan sinar matahari pemberian Tuhan yang kita tidak usah beli. Sekian
Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Kalau saya sudah membeli, saudara-saudara kalian, ada dua biji yang di Korea ini, satu untuk lampu taman, nah, kemudian yang satu untuk lampu di depan pintu itu. Jadi dicantolnya di dinding itu, dicantolnya di paku itu. Nanti kalau sinar matahari kena, dia lampunya mati, menampung energi. Sinar matahari terbenam, kemudian energinya keluar dalam bentuk penerangan. Itu sudah nggak usah beli itu. Di Korea saya sudah beli 2. Kemudian yang di rumah, yang di Blitar itu sudah beli 1. Tapi fungsinya berbeda. Kalau yang di rumah itu lampu yang ada sensornya. Jadi seperti lampu tangga. Lampu tangga kalau ada orang jalan lewat, dia nyala. Kalau objeknya ini sudah pergi, dia mati. Ini karena ada sensornya. Sensor itu benda bergerak. Kalau ada benda bergerak di situ, dia nyala. Nah, kemudian kalau bendanya sudah pergi, nggak ada benda bergerak, dia mati. Itu lampu sensor, tapi menggunakan sinar matahari. Udah nggak usah bayar listrik itu tiap bulan. Yang di rumah ada 1. Kalau yang di Korea ini saya beli 2, yang satu untuk lampu taman, yang satu untuk lampu pintu. Nah, yang lampu pintu ini bukan sensor. Ini harus dibedakan kalau membeli lampu solar panel. Nah, itu kalau yang ada sensornya itu berarti lampu tangga. Kalau ada benda dia terang, kalau nggak ada benda bergerak dia mati. Tapi kalau untuk penerangan ini nggak ada sensornya. Ya yang penting siang kena sinar dia ngisi. Nah, kalau malam dia berubah menjadi penerangan. Itu selamanya itu. 1 kali pembelian 9.000-an itu sudah untuk tahunan itu. Paling nanti rusaknya ya baterainya itu sudah ganti baterai yang recharge itu, yang rechargeable. Jadi yang bisa diisi itu. Nah, nanti bisa diisi dengan solar panelnya itu. Itu saudara sekalian, mudah-mudahan menginspirasi kita sekalian, baik saya, saudara, teman-teman, tetangga, saudara-saudara sekalian yang menonton channelnya Mbah Uncek hari ini. Penerangan yang menggunakan sinar matahari itu adalah salah satu syarat menjadi orang kaya, adalah mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya, menekan pengeluaran untuk membayar listrik sekecil-kecilnya. Kalau perlu, kalau sudah beli solar panel ini bisa untuk penerangan rumah. Ini sudah ngirit lagi. Kalau 2000 watt ini keperluan rumah sudah tercukupi. AC, penerangan, blender, terus itu apa? Untuk masak air, dispenser, untuk keperluan pompa air, untuk sumur. Nah, ini sudah tercukupi kalau 2000 watt. 2000 watt. Ini sudah menekan pengeluaran. Jadi sekali pembelian untuk menekan pengeluaran tiap bulan. Tiap bulan. Sinar matahari kita nggak usah beli, ini Allah yang memberikan. Kita tinggal memanfaatkan saja. Tinggal beli solar panel, sudah menekan biaya sekecil-kecilnya. Pengeluaran sekecil-kecilnya itu adalah menjadi salah satu dari sekian syarat menjadi orang kaya. Sebab kalau itu tidak dipraktekkan, saudara sekalian, coba bayangkan, 1 bulan kita ada pemasukan 1 juta, tapi pengeluarannya 1.200.000. Ini sudah tekor ini. Tekor. Pemasukan 1 juta, pengeluarannya 999.000. Tekor itu. Namanya pemasukan sama pengeluarannya imbang, lah, ini tekor, namanya tekor. Nah, untuk menyiasati yaitu kita pergunakan sinar matahari yang pemberian Tuhan tanpa kita harus membeli. Kita tinggal ngadai, setiap enak sinar masuk ke dalam solar panel, masuk ke dalam aki, malam bisa untuk penerangan. Tiap bulan sudah ngirit bayar listrik ke PLN.
Oh, ini PLN juga dukung, ini bukan kok wah itu wah nanti apa nggak diseneni PLN. Oh, enggak, PLN malah mendukung ini. Karena dengan demikian akan mengurangi kebutuhan untuk keperluan rumah tangga ini jaga nih dari PLN. Nah, PLN sendiri juga mumet. Nah, semakin banyak orang yang membeli solar panel, semakin ringan beban PLN. PLN tidak rugi, tidak rugi, tidak rugi. Kita tidak melawan kepada pemerintah atau melawan kepada negara atau melawan kepada PLN, tidak. Ini dukungan pemerintah juga ada, dukungan swasta juga ada, dukungan PLN juga ada. Setiap orang punya, kalau di Korea ini perumahan itu mesti di atas atap itu mesti ada. Kalau satu rumah biasanya itu memakai 11, kesananya 5, kesananya 11, berarti 60 lembar. Satu lembar itu 100, apa itu, satuannya itu 100 per satu lembarnya itu. Kalau ada 60 lembar itu sudah 6.000, itu sudah lebih dari cukup untuk keperluan keluarga. 6.000 watt. Lah pernah larang Mbah Uncek? Ya larang itu kan pertama, setelah pembelian pertama kan kita sudah nggak usah bayar listrik ke PLN. Nah itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kepada saya, kepada saudara penonton, saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara dunia nyata maupun dunia gaib, dunia maya, kita untuk membeli solar panel untuk keperluan keluarga kita. Kita tekan sekecil-kecilnya pengeluaran setiap bulan, karena itu adalah menjadi salah satu dari sekian banyak syarat menjadi orang kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share kepada teman-teman saudara agar channelnya Mbah Uncek ini bisa berkembang bersama saudara-saudara sekalian. Kita lebih bisa berkreasi untuk memberikan informasi-informasi kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Mbah Uncek. Siang, ya, waktu siang, jadi lampunya itu terkena sinar, kemudian solar panelnya terkena sinar, kemudian lampunya mati. Siang hari mengisi solar panel itu menampung energi, kemudian disimpan di aki. Itu kalau siang hari. Jadi itu sudah otomatis kalau ada sinar matahari, dia lampunya mati. Dia menampung sinar menjadi energi, disimpan ke dalam aki. Nanti kalau sore jam 6, sekitar jam 6 sinar matahari sudah terbenam, tidak ada sinar, kemudian energi itu keluar dalam bentuk penerangan lampu untuk taman. Itu kalau rumahnya bagus diberi itu lampu taman itu hanya sekali membeli itu bertahun-tahun kita sudah tidak mengeluarkan biaya listrik untuk penerangan taman di malam hari. Cukup menampung energi matahari di siang hari, kemudian malam harinya bisa dimanfaatkan. Di belakang saya ini adalah penampakan penerangan taman menggunakan sinar matahari. Ini yang di sebelah belakang. Yang ini yang model seperti ini. Ini solar panelnya ini nggak tahu ini berapa WP. Satuannya ini watt peak. Nah, ini tadi juga sudah saya jemur di terik matahari. Nah, sekarang kita on kan. Nah, ini kenapa mati? Nah, ini di atas ini ada lampu. Kalau sinarnya lampu masuk sini, otomatis lampu yang penerangannya sini mati. Ini berarti ada energi masuk.
kalau ini kita tutup, maka nyala. Kita buka lagi, ada sinar penerangan lampu dari atas ini, dia mati. Nah, kita tutup, hidup lagi. Nah, sekarang kita coba pakai yang tutupnya ini. Bagaimana kalau malam hari? Kalau malam hari ya terang, ya seperti ini. Coba kita matikan lampunya sebentar. Maka akan seperti ini. Ini lampu penerangan untuk lampu taman. Jadi sangat indah sekali. Nah, ini betul-betul indah sekali. Jadi ini sekali pembelian untuk selamanya ini, pokoknya awet, ngirit, listrik, awet, indah untuk penerangan taman. Kiranya itu saja sebagai gambaran. Terima kasih.